Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Para pemirsa, saudaraku yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita punya masalah, kita sering mengatakan, serahkan semuanya kepada Allah. Secara hakikat, kalau kita mengatakan seperti itu, berarti kita masih merasa diri wujud. Seakan-akan kita ini memiliki sesuatu yang harus kita serahkan kepada Allah. Coba kita renungkan baik-baik. Apa sih yang harus kita serahkan kepada Allah? Hidup dan mati milik Allah. Kaki yang melekat di tubuh ini milik Allah. Tangan milik Allah. Mata milik Allah. Telinga milik Allah. Jantung milik Allah. Tenaga di dalam tubuh ini milik Allah. Bahkan tubuh ini pun milik Allah. Termasuk masalah yang menimpa diri kita, milik Allah. Tidak hanya itu, bahkan alam semesta ini beserta segala isinya, semuanya milik Allah. Tidak ada satupun yang menjadi milik kita. Begitu juga dengan ilmu. Apakah kita masih merasa diri berilmu? Ilmu itu milik Allah. Kepandaian itu milik Allah. Harta kekayaan milik Allah. Amal ibadah yang kita lakukan juga milik Allah. Kalau Allah tidak memberi kekuatan kepada kita, pasti kita tidak bisa beramal. Semua kita berada di dalam lautan la haula wa la quwata illa billah. Maka kalau kita ingin melihat Allah atau bertemu Allah, nafikan semua sifat makhluk, baru nampak Allah. Itu baru namanya isbat. Allah meliputi segala sesuatu, termasuk pada diri kita. Dia yang awal, Dia yang akhir, Dia yang zahir, dan Dia juga yang batin. Apapun yang kita lihat di dunia ini, yang nampak cuma Allah. Ketika kita melihat diri, Allah. Melihat tumbuh-tumbuhan, Allah. Melihat binatang, Allah. Melihat kebaikan, Allah. Melihat keburukan atau kejahatan, Allah. Sedikit pun tidak nampak lagi makhluk. Itulah yang disebut mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Itu pula yang dimaksud fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu memandang, disitulah wajah Allah. Tapi kalau kita masih terlihat diri atau masih terlihat makhluk, berarti hati kita masih buta. Kita masih merasa diri wujud. Maka tidak heran ketika ada orang merasa diri berilmu, merasa diri kaya, merasa diri kuat, merasa diri hebat, merasa diri berkuasa, merasa diri sombong, merasa diri terhormat,
orang semacam ini masih nampak diri, belum nampak Allah. Menurut ilmu hakikat, tauhid semacam ini tumbang. Pelakunya dianggap syirik. Karena itu, pandanglah setiap ciptaan Allah dengan mata hati. Fungsikan mata hati itu dengan benar. Kalau kita masih melihat sesuatu dengan pandangan indera, sampai kapanpun kita ini tidak bisa bertemu Allah. Percayalah. Tapi kalau kita sudah mampu memfungsikan mata hati dengan benar, di dunia ini saja kita sudah bisa melihat Allah dan bisa bertemu Allah. Tak usah menunggu hari akhirat. Kenapa harus menunggu hari akhirat untuk bertemu Allah? Apakah kita yakin di hari akhirat bisa bertemu Allah? Di dunia ini saja hati kita masih buta atau tidak bisa bertemu Allah. Bagaimana mungkin bisa bertemu Allah di hari akhirat? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Hampir semua orang beranggapan untuk bisa bertemu Allah harus pada hari akhirat dan harus mati dulu. Keyakinan ini dibungkus dengan ungkapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau ada orang mati, selalu kita dengar kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kalau kita mau berpikir, ayat itu tidak hanya dikhususkan untuk orang mati. Tidak. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sendiri pernah juga mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan? Ketika tali sandalnya putus. Apa maksudnya ini? Segala sesuatu dalam hidup ini tidak ada milik kita. Dan apapun yang terjadi, bukan kita yang melakukannya. Semua itu kembali kepada Allah. Jadi, siapapun yang ingin bertemu Allah di dunia, harus dengan mutu qabla an tamutu. Matikan dulu dirimu sebelum kamu benar-benar mati. Ketika kita sudah benar-benar merasa diri mati atau fana, barulah kita ini bisa bertemu Allah. Walaupun jasmani kita masih hidup di dunia, tapi roh kita itu sudah bisa bertemu Allah. Apapun yang kita lihat, selalu nampak Allah. Tidak nampak lagi diri kita atau makhluk. Roh semacam inilah yang mendapatkan ketenangan dan akan beruntung saat ia benar-benar kembali kepada Allah nanti. Inilah yang disebut radiyatan mardiyah. Hati yang puas lagi diredainya. Demikian, semoga nasihat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.